Di markas geng mafia narkoba, seorang bos bernama Daoba merupakan salah satu penguasa. Ia dengan terang-terangan menangkap polisi yang berani melawan dan menghalangi bisnisnya. Siapapun yang tak mau disuap akan disiksanya hingga tak lagi bernyawa. Di tengah interogasinya, seorang wanita tak dikenal datang dengan penuh pesona. Daoba lantas menjadi tergoda dan langsung mengajaknya bercinta. Namun di tengah persetubuhan yang menggelora, sang wanita tiba-tiba menusukkan pisau ke perutnya. Daoba pun seketika bangkit dan melawan segera. Namun sang wanita rupanya begitu terlatih dan berbahaya. Akhirnya Daoba mengerahkan semua anak buahnya di seluruh kota. Sang wanita pun menjadi lebih ganas dan mampu menumbangkan lawan hingga tak tersisa. Sang wanita kemudian mengejar sang bos yang bersembunyi di ruangan. Daoba lantas langsung menyambutnya dengan tembakan. Sambil menghitung sisa peluru lawan, sang wanita akhirnya berhasil menghantam Daoba yang ketakutan. Sambil tak henti menyayatkan pisau, sang wanita mengingatkan Daoba akan perbuatannya di masa silam, yang mana ia telah membunuh seorang kakak yang tersayang lalu memperkosa seorang gadis secara kejam. Dengan dada penuh dendam, akhirnya sang wanita pun melempar Daoba ke jalanan hingga menjadi bangkai. Setelah kematian kakaknya dahulu kala, sang wanita yang bernama Akira kemudian hidup sebatang kara. Maraknya mafia narkoba di Hong Kong telah menghancurkan banyak keluarga. Balas dendam kemudian menjadi satu-satunya tujuan hidupnya. Akira lantas memberanikan diri untuk menemui salah seorang mafia. Ia bernama Gongfa yang adalah musuh bebuyutan bagi kelompok Daoba. Akira tidak hanya menawarkan uang, melainkan juga tubuhnya agar Gongfa mau membunuh Daoba. Namun ternyata sang bos mafia menolak semua tawarannya. Yang ia kehendaki adalah agar Akira melakukannya sendiri dengan tangannya. Sejak saat itu, Akira mulai dilatih dengan keras setiap hari dan malam. Gongfa melatihnya sendiri dengan penuh pengawasan. Hingga 3 tahun kemudian, Akira datang seorang diri ke markas lawan. Sakit hatinya pun berhasil terbalaskan dengan membunuh Daoba bersama semua komplotan. Namun demikian, Daoba sebenarnya hanyalah seorang tangan kanan. Bos yang sebenarnya adalah kakaknya sendiri bernama Guyan. Kematian Daoba membuat Guyan sangat marah dan merasa terancam. Ia harus segera menghabisi kelompok Gongfa agar hidupnya tenang. Istri Guyan bernama Mei Mei kemudian datang dan berusaha menenangkan. Ia berkata bahwa yang dibutuhkan untuk menekan Gongfa hanyalah orang-orang bayaran. Selagi Mei Mei menghibur Guyan ke sebuah bar, orang-orang mereka mulai berdemo dan membuat keributan. Hal tersebut memancing polisi berdatangan dan berjaga di kawasan. Namun hal tersebut bukanlah masalah besar bagi Gongfa, karena ia memang sedang bersama seorang petinggi polisi di kantornya. Sang polisi berjanji untuk membereskan semuanya setelah menerima segepok harta. Gongfa kemudian memerintah Akira agar mencari ketua pendemo dan membunuhnya. Sementara ia akan menunggunya di pabrik Guyan yang akan dihancurkan segera. Selagi Guyan bersenang-senang dalam pesta, Gongfa bersama anak buahnya menyerbu pabrik narkoba Guyan ketika malam tiba. Setiap pekerja dihajar habis-habisan agar menyerah dan putus asa. Gongfa kemudian berkata bahwa sejak sekarang yang boleh mereka patuhi hanyalah dirinya. Segepok uang lantas ditaburkan untuk membeli kesetiaan mereka. Setelahnya Akira juga tiba dengan membawa sepotong jari milik korbannya. Gongfa lantas menjanjikan hari balas dendamnya akan segera terlaksana. Namun di tengah keduanya asyik bicara, tiba-tiba seorang pekerja menembak secara tak terduga. Gongfa pun dilarikan ke rumah sakit agar ditangani secepatnya. Dalam pingsannya, ia teringat akan hari di mana Guyan berkhianat setelah bertahun-tahun bekerja sama. Anak buah Guyan tiba-tiba menyerang pabrik narkobanya dan mengumumkan permusuhan secara terbuka. Setelah berhasil melalui operasi panjang, Akira dan yang lain setidaknya bisa sedikit tenang. Mereka tinggal memastikan sang bos tidak diganggu selama masa pemulihan. Seorang perawat kemudian datang untuk menyuntikkan cairan. Untungnya Akira segera sadar dan langsung menyerang si penyamar hingga pingsan. Akira tahu siapa dalang di balik semua serangan. Tidak lain adalah istri Guyan yang licik dan penuh kecurangan.
Mei Mei yang sudah menunggu lantas dengan tenang menawari Akira sekoper penuh uang. Namun tentu saja Akira menolak karena yang ia inginkan hanyalah kematian Guyan. Keduanya lantas bersulang minuman lalu memulai pertarungan. Sayangnya tak lama berselang kepala Akira menjadi pusing dan kehilangan fokus penglihatan. Mei Mei yang licik rupanya telah menaruh racun secara diam-diam. Akira pun kini tak punya kesempatan untuk menang. Ketika Mei Mei mengangkat senjata, sebuah tembakan lantas lebih dulu membuatnya terkapar. Rupanya Gongfa yang telah siuman berhasil menyusul Akira tepat pada waktunya. Keberanian Akira membuat Gongfa kagum sekaligus jatuh cinta. Ia pun mengumumkan bahwa mulai sekarang perkataan Akira adalah perkataannya pula. Malam itu keduanya tak lagi berstatus sebagai rekan kerja. Mereka adalah suami istri dengan tujuan yang sama. Keesokan harinya, operasi penaklukan akan dilaksanakan segera. Guyan harus mati hari ini bagaimanapun caranya. Akira memimpin para preman menuju kota untuk menghabisi musuh bebuyutan mereka. Perang pun dimulai antar dua geng mafia demi menjadi satu-satunya penguasa. Darah berceceran di mana-mana seiring banyaknya korban jiwa. Hingga akhirnya Akira menerobos ke tempat Guyan yang sudah siap siaga. Namun sebelum perkelahian dimulai, Guyan mengungkapkan bahwa yang membunuh kakaknya bukan hanya dari pihaknya saja. Gongfa kemudian tiba sebelum Guyan menyelesaikan kata-katanya. Akira menjadi curiga dan meminta Guyan memperjelas maksudnya. Namun Gongfa lantas menembak Guyan dengan seketika. Kematian Guyan membuat Gongfa menjadi penguasa tunggal. Seluruh Hong Kong pun kini adalah lahan basah bagi kerajaan bisnis narkobanya yang ilegal. Pekerja dan karyawannya makin banyak dengan mengambil alih anak buah Guyan. Kekayaannya pun terus berlipat hingga mencapai jumlah yang tak terbayangkan. Dengan disamarkan lewat buah-buahan, produk narkoba Gongfa terus menyebar ke seluruh kota dan pedesaan. Sementara Akira yang masih merasa janggal kemudian mencoba menemui Gongfa, namun ia terhenti sebelum masuk dan lebih memilih mengintip lewat jendela. Di lemari rahasianya, rupanya Gongfa menyimpan foto almarhum istrinya yang sangat mirip dengan Akira. Dulu ia telah terbunuh oleh geng Guyan yang mencoba menembak dirinya. Gongfa kemudian memerintah tangan kanannya untuk menghabisi seorang polisi bernama Cheng Hua. Ia berpesan agar jangan sampai diketahui oleh Akira. Ketika malam tiba, sang polisi diikuti oleh orang-orang Gongfa. Namun tiba-tiba seseorang membunuh mereka yang ternyata adalah Akira. Cheng Hua sudah lama mengenal Akira melalui almarhum kakaknya. Ia pun mengajaknya ke atas yang adalah tempat rehabilitasi narkoba. Di sana para orang tua merawat anak-anak mereka yang kecanduan dan bertingkah gila. Cheng Hua memohon Akira agar tidak lagi membantu Gongfa karena narkoba menghancurkan banyak hati orang tua. Masa depan mereka pun menjadi terpuruk sebagai putra bangsa. Setelahnya Akira diajak makan bersama seolah mereka adalah satu keluarga. Meski sangat sederhana, namun Akira dapat kembali merasakan kehangatan saat kakaknya masih ada. Akira kemudian mual yang ternyata ia sedang mengandung bayi Gongfa. Cheng Hua berpesan agar ia menjaganya karena bayi tersebut tidak berdosa. Akira lantas kembali ke pabrik narkoba dan mengusir semua pekerja. Setelah berdoa bagi almarhum istri Gongfa yang pertama, ia pun menyalakan api dan membakar pabrik tersebut hingga tak tersisa. Keesokannya Gongfa menjadi marah besar atas apa yang telah Akira lakukan. Ia pun memerintah agar semuanya dibereskan agar bisnis kembali berjalan. Gongfa tidak ingin bertindak gegabah kepada Akira yang telah pergi meninggalkan. Hingga 3 bulan berlalu setelahnya, Akira sudah tinggal di tempat rehabilitasi narkoba. Ia ingin agar anaknya tumbuh di lingkungan yang baik dan jauh dari mara bahaya. Istri Cheng Hua pun selalu memberi kesempatan kepada seorang polisi muda bernama Abang agar bisa dekat dengan Akira. Dalam kesempatan berdua, Abang berkata bahwa ia berjanji akan membuat Akira bahagia. Namun sesaat kemudian, anak buah Gongfa tiba-tiba berdatangan. Abang meminta Akira sembunyi sementara ia akan menghadang. Namun mereka memaksa masuk dan kembali menggoda para pecandu dengan barang haram. Para pecandu lantas bagai binatang yang menjadi ganas melihat daging buruan. Abang berusaha menahan agar mereka tetap teguh pendirian. Namun anak buah Gongfa tiba-tiba menusuk perutnya dengan pisau. Akira pun akhirnya keluar menyadari calon suaminya telah meninggal. Dengan menahan amarah, Akira memerintah anak buah Gongfa agar lekas keluar. Sayangnya mereka menolak sehingga ia pun langsung membunuh salah seorang.
Akhirnya terjadi kekacauan bersamaan dengan Akira yang pingsan. Ketika tersadar, Cheng Hua sudah berada di sampingnya sendirian. Akira diberitahu bahwa ia telah keguguran dan tempat rehabilitasi telah dihancurkan. Ia pun memaksa agar dibiarkan pulang untuk melihat keadaan. Akira benar-benar merasa bersalah karena menyebabkan orang-orang baik menjadi korban. Cheng Hua kemudian berkata bahwa dulu kakaknya dibunuh oleh geng Gongfa dan Guyan sebelum bermusuhan. Dalam beberapa hari ke depan, Cheng Hua akan mengerahkan pasukan untuk mengakhiri semua kejahatan. 3 hari kemudian, para polisi lantas berdatangan sebagaimana Cheng Hua janjikan. Perkelahian pun berlangsung sengit di antara dua pasukan. Sang bos mafia sadar bahwa hari ini akan menjadi akhir bagi karirnya yang gemilang. Namun ia menolak pergi dan akan menghadapi apapun yang takdir tentukan. Sedangkan melalui pintu belakang, Akira juga telah datang sendirian. Ia pun menghabisi semua lawan yang mencoba menghalangi jalan. Di pabriknya, Gongfa rupanya sudah menunggu Akira dengan tenang. Ia berkata bahwa setiap kesuksesan membutuhkan pengorbanan. Akira tak mau berbasa-basi dan langsung menodongkan senapan. Namun Gongfa hanya diam dan malah membiarkan. Akira yang hendak menembak lantas langsung dihindarinya hingga terjadi perkelahian. Gongfa pun berhasil merebut pistol dan menodongkannya ke kepala lawan. Akira tak mau menyerah dan segera kabur mencari persembunyian. Gongfa yang mengejar seketika diserang hingga pistol kembali berpindah tangan. Dalam kesempatan tersebut, Gongfa mengungkapkan bahwa ia sangat mencintai Akira, melebihi almarhum istrinya yang telah meninggal. Akira tetap berusaha kuat meski perasaan memaksa air matanya bercucuran. Perkelahian lantas kembali dilanjutkan di antara dua kekasih yang menanggung cinta terlarang. Di dalam kenangan kebahagiaan, Akira akhirnya menusukkan pedang menembus perutnya ke perut sang pujaan. Keduanya pun mati dalam kebersamaan menuju keabadian.